Coba, kerja keras udah, berdoa udah, memberi, melayani, perasaan udah. Tapi kenapa ya hidup susah terus? Apa karena Tuhan belum memberi? Atau justru jangan-jangan ada kebocoran berkat yang selama ini kita biarkan terus mengalir tanpa sadar? Maka berdasarkan Alkitab, video ini hadir untuk memberitahukan Anda 3 kebocoran berkat Tuhan yang dapat mengalir begitu saja keluar dari hidup anak-anaknya. Karena jika kebocoran itu terus dibiarkan, bagaimana kita bisa menikmati kepenuhan janjinya? Mari kita mulai. Kebocoran berkat pertama, menyimpan akar pahit kepada orang lain. Bagaimana mungkin sebuah pertengkaran dengan pasangan atau teman atau saudara bisa mempengaruhi aliran berkat Tuhan? Untuk menjawab, bayangkan sebuah pohon yang besar, tapi di balik itu tersembunyi akar gelap yang menjalar diam-diam di bawah tanah. Ia tak tampak oleh mata, tapi pelan-pelan meracuni pohon, mengeringkan air, dan menyebarkan racun ke setiap cabangnya. Begitulah kepahitan dalam hati kita. Kecil mula-mulanya, mungkin karena luka, pengkhianatan, atau harapan yang hancur. Tapi jika dibiarkan, ia tumbuh menjadi sesuatu yang mencemari segalanya. Penulis kitab Ibrani memberikan peringatan yang mendalam. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Inilah metafora yang kuat. Kepahitan bukanlah sekedar emosi yang lewat. Ia adalah akar, sesuatu yang tertanam, yang berkembang dalam kesunyian, dan yang bisa melumpuhkan hidup rohani kita serta orang-orang di sekitar kita. Akar ini sudah dikenal sejak zaman Musa ketika Tuhan memperingatkan umatnya, waspadalah supaya di antara kamu jangan ada akar yang menghasilkan buah yang pahit dan beracun. Ulangan 29 ayat 18b. Buah pahit itu muncul dalam bentuk kata-kata tajam nan sinis, dendam yang tak kunjung reda, sikap dingin yang menusuk, bahkan fitnah yang tersebar bagai api. Kepahitan bukan hanya merusak satu hubungan, tapi akhirnya menciptakan efek domino yang merusak segalanya. Paulus menulis kepada jemaat Efesus dengan tegas, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 31-32. Kepahitan jarang datang sendirian. Ia akhirnya sampai bersama rombongan. Amarah, dendam, konflik, dan permusuhan. Dan seperti air kotor yang mengalir dari sumber yang rusak, ia mencemari semua yang dilewatinya. Yakobus pun menambahkan, tetapi jika kamu memiliki rasa iri yang pahit dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu bermegah dan janganlah kamu berdusta terhadap kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 14-16. Ini artinya kepahitan tidak bisa dikurung dalam ruang sempit, yakni hanya dalam hidup kita sendiri. Ia selalu menyebar, ia merusak persekutuan, mengganggu damai, dan bahkan ujungnya membuat berkat Tuhan bocor. Tapi Alkitab tidak meninggalkan kita tanpa harapan. Ia memberikan resep untuk menutup kebocoran ini. Mari praktekkan bersama. 1. Kenali kepahitan sejak dini. Jangan tunggu sampai akarnya menjalar. Dengarkan suara hatimu. Apakah ada rasa dingin pada seseorang? Kata-kata yang ingin keluar tapi ditahan. Itu mungkin tanda awal kepahitan. Dan seperti gulma, semakin cepat dicabut, semakin sedikit kerusakan yang ditimbulkan. 2. Praktikan pengampunan sebagai gaya hidup. Bukan cuma sekali,
tapi terus-menerus. Yesus sendiri berkata kepada Paulus, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Pengampunan bukan berarti pembenaran atas kesalahan, tapi itu adalah pelepasan hak untuk membalas. Dan dalam proses itu, kita membebaskan diri sendiri dari belenggu masa lalu. 3. Ganti kepahitan dengan kebaikan dan kelembutan hati. Paulus menasihati, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32. Kebaikan bukanlah kelemahan, ia adalah senjata rohani yang menghancurkan kekuatan kebencian. Kepahitan adalah seperti retakan di dasar bejana. Kelihatannya kecil, tapi perlahan-lahan membuat berkat mengalir sia-sia. Jika kita ingin berkat Tuhan tetap bertahan dan melimpah, kita harus menambah kebocoran itu dengan pengampunan, dengan kasih, dengan kelembutan. Meskipun jujur, sulit banget. Tapi ini baru permukaan, karena kebocoran kedua jauh lebih tersembunyi dan banyak orang Kristen tidak sadar sedang mengalaminya. Kebocoran berkat kedua, mengeluh sebagai kebiasaan hidup. Mengapa Tuhan sebel pada Israel yang hanya dalam tanda kutip mengeluh tentang makanan, padahal mereka korban perbudakan? Harusnya wajar kan ya? Ini kayak kita ikut Tuhan, terus masalah belum kelar-kelar, membuat langkah terasa berat, mata pedih, hati jadi geram, dan dari mulut kita pun keluar kata-kata yang lebih tajam dari pedang es. Kenapa begini? Kenapa harus susah terus? Kita mungkin merasa itu hanyalah keluhan kecil, kayak wajar, sebuah cara melepaskan tekanan. Tapi Alkitab mengingatkan kita bahwa mengeluh bukan sekedar suara yang lewat. Ia adalah kebocoran besar dalam aliran berkat Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10, Paulus berkata, dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat ini bukanlah tentang cerita lama yang bisa kita abaikan begitu saja. Ini adalah refleksi langsung dari apa yang terjadi pada umat Israel ketika mereka meninggalkan Mesir dan memasuki padang gurun. Mereka melihat Laut Merah terbelah, mana turun dari langit, air mengalir dari batu, tapi tetap saja hati mereka tak tenang, keluhan terus bermunculan. Dan lihatlah bagaimana Allah bereaksi. Bilangin 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Keluhan bukan sekedar ekspresi emosi di hadapan Allah yang hidup. Keluhan bisa menjadi sebuah penyakit bernama ketidakpercayaan aktif. Sebuah protes mendasar terhadap penyediaannya, kepemimpinannya, bahkan kasihnya. Allah menempatkan kita ke dalam situasi tertentu, memberi kita tantangan sesuai ukuran iman kita. Tapi ketika kita mengeluh, kita menolak skenarionya, kita bertindak seolah-olah dia tidak cukup baik, tidak cukup adil, atau tidak cukup peduli. Paulus tahu dampak kerusakan ini, maka ia berkata kepada jemaat Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Keluhan tidak hanya mencemari hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga merusak kesaksian kita di dunia. Orang lain melihat kita dan berkata, jika mereka yang percaya pada Tuhan saja selalu mengeluh, apakah ada harapan bagi kami? Yakobus bahkan menghubungkan keluhan dengan penghakiman. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Inilah kebenaran yang menohok. Keluhan tidak hanya membuat kita kehilangan berkat, tapi juga membuka diri kita
pada pemeriksaan rohani oleh hakim. Dan inilah solusinya. Mari praktekkan bersama. Pada dasarnya, mengubah pola pikir yang telah menjadi kebiasaan butuh kesadaran dan tekad. Maka untuk mengatasi kebocoran berkat ini, yang pertama, kita harus benar-benar mengenali keluhan sebagai dosa. Mengeluh bukanlah hal remeh, karena ingat, setiap kali kita bersungut-sungut, kita sedang menolak rencana Tuhan. Kedua, mengingat kesetiaannya di masa lalu. Seperti Israel yang harus mengingat mana di gurun, kita pun perlu mengingat bagaimana Tuhan membawa kita sampai hari ini. Tiga, membiasakan diri untuk mengucapkan rasa syukur secara sengaja. Bukan menunggu suasana hati baik dulu, baru bersyukur. Tapi sengaja memilih untuk mengucap syukur sebagai respon sehari-hari, meskipun rasanya sulit. Luar biasa, sekarang kita akan memasuki kebocoran berkat ketiga, ketidaktaatan kecil yang konsisten. Bayangkan seorang ojol yang sudah tahu arah tujuan, sudah tahu alamat penumpangnya, tapi ia malah terus-menerus mengubah arah, sedikit demi sedikit, hanya untuk nyaman. Awalnya tampak tidak berbahaya, tapi akhirnya ia tersesat jauh dari tempat tujuannya. Itulah ketidaktaatan kecil yang konsisten, yaitu sebuah pilihan-pilihan kecil yang terus-menerus menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Samuel mengingatkan Saul dengan kata-kata yang tajam, tapi penuh hikmat. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saul tidak sepenuhnya menolak perintah Tuhan. Namun Saul suka memilih antara mana perintah yang ingin dia turuti dan mana yang ingin dia abaikan. Bahkan dengan alasan yang terdengar rohani. Tapi Tuhan tidak tertipu. Dalam pandangannya, ketaatan sebagian adalah ketidaktaatan total. Kita sering seperti Saul, kita datang ke gereja, membaca Alkitab, melayani, dan berdoa. Tapi ada area hidup yang kita tolak untuk menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Mungkin soal uang, relasi, waktu, atau pilihan hidup. Kita berpikir, ini urusan kecil, aku masih bisa taat secara umum. Ulangan 28 mengingatkan kita, jika engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa di bumi. Dan sebaliknya, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, semua kutuk ini akan menimpa engkau dan mendatangkan celaka bagimu. Tapi ketaatan bukanlah transaksi, ia adalah tanda dari hubungan yang benar. Yesus menyatakan dengan sederhana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Dan ia menambahkan, Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ketaatan bukanlah beban, ia adalah jalan menuju persekutuan yang penuh dengan Kristus. Di sanalah berkat mengalir, di sanalah kasih bersemi, di sanalah hidup kita diberkati. Sayangnya, ketidaktaatan yang halus dan konsisten jarang terasa seperti dosa. Ia terasa seperti pilihan bijak, kompromi yang masuk akal, atau bahkan kayak hasil kebijakan pribadi yang keren, tapi efeknya besar. Berkat mengalir pelan atau bahkan terhenti. Menutup kebocoran ini, untuk mengatasi ketidaktaatan yang halus, kita membutuhkan kerendahan hati dan kerelaan untuk diperiksa oleh Roh Kudus. Alkitab membimbing kita untuk 1. Secara teratur memeriksa hidup berdasarkan standar Tuhan, bukan norma budaya. Apa yang disebut bijak menurut dunia belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. 2. Menolak pembenaran diri untuk ketaatan yang sebagian. Jangan biarkan pikiran kita menciptakan alasan untuk menolak perintah Tuhan. 3. Mengenali hubungan antara kasih kepada Tuhan dan ketaatan. Ketaatan bukan kewajiban, ia adalah buah dari kasih yang benar. Haleluya, amin.
Sebagai pengingat, kita semua ingin berkat Tuhan mengalir deras dalam hidup kita. Tapi seringkali kebocoran itu terjadi bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita tidak sadar. Menyimpan akar pahit, mengeluh yang terus-menerus, ketidaktaatan yang terlihat kecil tapi konsisten. Ketiganya bisa menguras berkat, meski kita merasa sedang berusaha taat. Mari kita periksa hati, mari kita dengarkan suara Tuhan, dan mari kita belajar mengampuni, bersyukur, dan taat agar berkat-Nya tetap tinggal dan terus mengalir. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.